Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Ousepinte Ossiatu. Film ini dibintangi aktor Mollywood Diles Potan dan Kala Bhavan. Oke, langsung aja, put your headset on, listen to me. Pemeran film ini antara lain Ousepu adalah seorang kakek, Michael adalah putra pertama Ousepu, George adalah putra kedua, dan Roy adalah putra terakhir. Suatu pagi, di kota kecil di Provinsi Kerala, seorang surveyor bernama Michael dan adiknya yang merupakan polisi bernama George sedang berdiskusi dengan pihak BPN. Pihak BPN tidak bisa mengizinkan pembangunan yang direncanakan Michael dan George. Akibatnya, bisnis properti Michael dan George rugi besar. Michael dan George bingung harus bagaimana. Mereka berdua lalu kembali pulang. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Roy sedang melakukan observasi di hutan. Roy menjadi sukarelawan yang bekerja di kantor arkeologi setempat. Selama ini, Roy aktif dalam kegiatan sosial. Roy belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Roy suka membantu orang lain yang sedang kesulitan. Semua orang menyukai Roy. Beberapa jam kemudian, Michael, George, dan Roy berkumpul di rumah ayah mereka bernama Ousepu. Mereka semua berdoa bersama untuk mendiang ibunda mereka. Setelah berdoa, mereka mandi di sungai untuk bersantai sejenak. Mereka semua menikmati momen kebersamaan itu. Setelah mandi, mereka makan siang bersama di rumah sang ayah. Ousepu adalah pria tua yang kaya raya. Ousepu memiliki tanah yang luas. Namun, Ousepu dikenal pelit. Ousepu mendidik adiknya dengan penuh disiplin. Ousepu dikenal keras dan tidak berkompromi. Ketiga putra Ousepu sudah memiliki rumah dari pemberian Ousepu. Sekarang, Ousepu hidup sendiri di rumahnya. Setelah makan, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Besok pagi, semua orang beraktivitas di rumah masing-masing. George sarapan bersama istri dan putranya. Michael juga sarapan bersama putrinya bernama Jenny. Michael juga sangat menyayangi Jenny. Begitupun dengan Jenny yang juga sangat menyayangi sang ayah. Istri Michael bernama Annie adalah wanita yang materialis. Annie suka marah-marah dan berbicara seenaknya. Setelah sarapan bersama, Michael mengantar Jenny ke sekolah. Di sisi lain, seperti biasa, Ousepu sedang memantau hasil perkebunannya. Hari itu, Ousepu ditemani pengacaranya. Ketika sedang bekerja, seorang pria bernama Kocha menghampiri Ousepu dan meminta bantuan. Kocha ingin meminjam uang untuk menikahkan putrinya, namun Ousepu menolak. Dahulu, Ousepu membeli tanah milik Kocha dengan harga yang mahal. Bagi Ousepu, hal itu sudah cukup membantu keuangan Kocha. Siang hari, Michael bekerja seperti biasa. Michael sedang melakukan survei di hutan, sedangkan Roy pergi ke rumah kekasihnya bernama Anjali. Roy mengobrol dengan ayah Anjali bernama Varghese. Malam hari, Michael dan George bertemu dengan maklar tanah bernama Satis dan juga manajer bank bernama Peter. Peter mendesak Michael dan George agar segera membayar hutang. Jika tidak, Peter akan mendapatkan masalah dari atasannya. Satis adalah perwakilan dari partner Michael dan George yang bernama Nair. Pagi hari, Roy, Varghese, dan warga desa memblokir jalan untuk menghadang truk-truk milik pengusaha bernama Jose. Truk-truk Jose mengambil batu dari hutan. Mereka semua terlibat adu mulut. Jose mengatakan ia sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengambil batu. Tak lama kemudian, George datang dan melerai keributan itu. George mengatakan kepada warga desa, Jose sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena itu, warga desa tidak berhak melarang. Namun, Roy tetap ngotot. George terpaksa memasukkan Roy ke dalam mobil polisi. Semua orang lalu membubarkan diri.
Di dalam mobil, George menasihati Roy agar tidak terlibat masalah. Roy patuh dan menurut saja. George lalu menurunkan Roy di pinggir jalan. George sangat menyayangi Roy. Sore hari, George pulang ke rumahnya. George membicarakan proyek perumahannya yang merugi dengan sang istri. Istri George menenangkan George. Besok pagi, Roy berziarah ke makam ibundanya. Setelah berziarah, Roy mengantar Anjali ke kos-kosannya di luar kota. Selama ini, Roy dan Anjali menjalin kasih. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Setelah seharian mengantar Anjali, Roy kembali pulang menggunakan bus. Di terminal, Roy bertemu dengan Kocha dan putrinya bernama Sony. Kocha sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan Sony. Namun, hingga kini, Kocha belum mendapatkan uang untuk menyelenggarakan pernikahan Sony. Kocha bingung harus bagaimana. Roy kasihan melihat Kocha. Roy akan berusaha membantu Kocha. Roy mencoba meminjam uang kepada sang ayah. Kocha berterima kasih kepada Roy. Besok pagi, Michael dan George menemui Peter dan memohon kepada Peter untuk mengulur waktu perlunasan hutang mereka. Peter tidak bisa mengulur waktu lagi karena Peter juga tidak mengeluarkan pinjaman kepada Michael dan George sesuai SOP. Michael dan George bingung harus bagaimana. Mereka berdua tidak mempunyai uang untuk membayar hutang. Siang hari, di rumahnya, Roy mengobrol dengan temannya bernama Vinay. Malam hari, Michael dan George beserta istri mereka membicarakan bisnis Michael dan George yang merugi. Annie terus marah-marah kepada Michael karena tidak bisa menjalankan bisnis. Michael dan George mengatakan satu-satunya jalan adalah meminta bantuan sang ayah. Namun, Annie yakin Osepu tidak akan meminjamkan uangnya karena Osepu adalah orang yang pelit. Pagi hari, seperti biasa, Osepu memantau hasil perkebunannya. Pagi itu, Osepu ditemani asistennya bernama Karu. Roy menghampiri sang ayah dan berusaha meminjam uang. Osepu menolak dan memarahi Roy. Osepu mengatakan Roy tidak boleh manja dan mengandalkan hartanya. Roy tersinggung mendengar omongan sang ayah. Roy kesal dan pergi dari sana. Malam hari, Michael dan George pergi ke rumah Osepu. Mereka berdua bercerita tentang kerugian bisnis mereka. Michael dan George harus segera membayar hutang ke bank sebesar 1 miliar rupiah. Osepu kaget dan tidak menyangka hutang mereka sebesar itu. Osepu mengatakan sebelum Michael dan George menikah, Osepu sudah memberi uang 500 juta rupiah kepada mereka berdua. Osepu kesal kepada Michael dan George yang tidak bisa menjalankan bisnis. Osepu akan mempertimbangkan untuk meminjami mereka uang. Osepu menyuruh mereka berdua kembali pulang. Michael dan George patuh dan menurut saja. Namun, karena mereka berdua sudah terlanjur membawa sebotol minuman, mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan minuman itu dahulu sebelum pulang. Michael dan George lalu minum-minum di teras belakang rumah Osepu. Mereka berdua bercerita tentang masa lalu mereka. Mereka berdua sama-sama merindukan mendiang sang ibu. Michael mengatakan selama ini sebagai anak pertama, Michael tidak pernah membuat keputusan sendiri dalam hidupnya. Michael selalu diatur oleh Osepu. Michael kuliah di jurusan pilihan sang ayah. Michael juga menikah dengan wanita pilihan sang ayah. Michael tidak pernah memilih jalan hidupnya sendiri. Michael sedih menyadari hal itu. Michael merasa ia bukan lelaki sejati. Ketika Michael dan George sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara. George melihat seorang pria berlari dari rumah Osepu. George yakin pria itu adalah pencuri. George dan Michael langsung mengejar. George mengambil batu dan melempar tepat ke kepala pria itu hingga tewas. George dan Michael lalu melihat wajah pria itu. Ternyata pria itu adalah Roy. Jedir. Roy aja tadi. Ya, ini kenapa? Mana? Mereka berdua kaget dan menangis. Michael dan George bingung harus bagaimana. George lalu berpikir sejenak. George mengatakan jika ada yang tahu tentang kematian Roy, hidup Michael dan George akan hancur. George menyuruh Michael untuk membantunya mengangkat Roy. Michael patuh dan menurut saja. George lalu mengubur Roy di gudang belakang.
Ketika mengubur sang adik, hujan turun dengan deras. Michael terus bersedih dan menangis. George juga tidak tega mengubur adiknya sendiri. Selama ini, Michael dan George sangat menyayangi Roy. Setelah mengubur Roy, George bingung mengapa Roy masuk ke rumah ayahnya seperti pencuri. Michael juga tidak tahu tentang hal itu. Michael dan George lalu mengembalikan motor Roy dan kembali pulang. Besok pagi, semua orang beraktivitas seperti biasa. Michael membasuh tangannya berkali-kali karena masih teringat akan darah Roy. Annie merasa aneh melihat sikap sang suami. George membakar bajunya yang terkena darah Roy. Setelah itu, Michael dan George bertemu di kebun sang ayah. Michael dan George masih bersedih atas tragedi tadi malam. Mereka berdua sepakat untuk merahasiakan hal itu. Di sisi lain, Anjali menelpon Roy berkali-kali namun tidak diangkat. Anjali resah dan mengkhawatirkan Roy. Vinay pergi ke rumah Roy, namun Roy tidak berada di sana. Rumah Roy digembok dan motor Roy terparkir di sana. Vinay bingung mengapa Roy tidak ada di rumahnya. Kocha mendatangi George dan bertanya di mana Roy. George menjawab tidak tahu. George lalu pergi ke gudang belakang di rumah sang ayah untuk melihat kuburan Roy. George mulai ketakutan. George lalu kembali ke mobilnya. Osepo bertanya kepada George di mana Roy. George menjawab tidak tahu. George lalu kembali ke kantor polisi. Siang hari, Osepo mengobrol dengan Karu. Osepo merasa bersalah karena tidak meminjamkan uang kepada Roy. Osepo merasa Roy marah karena tidak dipinjami uang. Tak lama kemudian, Osepo merasa sakit di dadanya. Osepo lalu berdoa dengan khusyuk. Setelah berdoa, Osepo beristirahat tidur. Besok pagi, Osepo meninggal dunia. Semua orang pergi ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Warga desa bingung mengapa Roy tidak hadir, padahal ayahnya meninggal dunia. George mengajak Michael untuk berbicara empat mata. George menyuruh Michael untuk bersikap biasa saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Michael tidak suka melihat George yang terus mengatur dirinya. Malam hari, Michael dan George mengobrol di kamar. Michael dan George sedih atas meninggalnya sang ayah. Mereka baru saja kehilangan Roy dan sekarang mereka harus kehilangan ayahnya. Mereka berdua berpelukan dan menangis. Besok pagi, Osepo dimakamkan. Setelah dimakamkan, pendeta memimpin doa. Warga desa heran mengapa Roy tidak juga muncul. Setelah berdoa, semua orang membubarkan diri. Beberapa menit kemudian, partner Michael dan George bernama Nair datang dan mengucapkan bela sungkawa. Nair menagih janji kerjasamanya dengan Michael dan George. Michael marah kepada Nair karena Nair sudah mengambil keuntungan sedangkan Michael dan George rugi besar. Satis melerai keributan itu, Nair lalu kembali pulang. Malam hari, Michael dan George mengajak Karu dan Kocha mengobrol. Michael dan George menyuruh Karu untuk menghentikan sementara aktivitas perkebunan. Karu patuh dan menurut saja. Kocha mengatakan Roy sudah berusaha meminjam uang kepada Osepo untuk pernikahan Sony. Karu membenarkan omongan Kocha. Namun Osepo menolak meminjamkan uang kepada Roy. Michael dan George baru sadar bahwa malam itu Roy bertingkah seperti pencuri karena ingin mengambil uang Osepo. Roy berniat membantu Kocha. Besok pagi, Michael dan George ditemani Kocha menemui pengacara untuk bertanya mengenai warisan Osepo. Pengacara mengeluarkan surat wasiat Osepo dan membacakannya. Surat itu ditulis 5 tahun yang lalu. Di surat itu tertulis harta Osepo berupa 1 rumah, 2 toko, rekening tabungan di bank, dan 5 hektar tanah perkebunan. Semuanya akan diberikan kepada Roy. Michael dan George kaget mendengar hal itu. Michael dan George kecewa kepada sang ayah yang tidak memberi mereka warisan. Setelah mendengar pembagian warisan Osepo, Kocha yakin Roy akan memberinya uang secara cuma-cuma. Kocha langsung pergi mencari Roy. Malam hari, Michael dan George merenung di rumah mereka masing-masing. Mereka sedih karena sudah kehilangan Roy dan ayahnya.
Mereka juga sedih karena tidak mendapatkan warisan. Padahal mereka berdua membutuhkan uang itu. Tengah malam, Michael bermimpi buruk. Michael diperlihatkan wajah Roy yang mengeluarkan darah. Annie ikut terbangun dan bertanya ada apa kepada sang suami. Michael tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Akhirnya Michael menceritakan tentang pembunuhan Roy yang tidak disengaja. Annie kaget mendengar hal itu. Pagi hari, George berpura-pura melakukan investigasi atas hilangnya Roy. George dan anak buahnya masuk ke rumah Roy. George mengambil handphone Roy. George duduk dan merenung di kasur Roy. George lalu pergi ke rumah Osepu. Di dalam mobil, George menangis karena merindukan sang adik. Untuk sementara waktu, Michael dan keluarganya tinggal di rumah Osepu. Terlihat di rumah Osepu ada Anjali. Anjali bertanya kepada George di mana Roy. George menjawab tidak tahu. Anjali merasa ada yang tidak beres. George lalu kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, George menginterogasi Vinay. Vinay mengatakan ia tidak tahu di mana keberadaan Roy. Besok pagi, karena tidak kunjung menemukan Roy, Kapolsek memanggil George. Kapolsek mengatakan ia akan memanggil polisi di pusat kota untuk menangani kasus hilangnya Roy. George patuh dan menurut saja. Malam hari, George dan Michael mengobrol empat mata. George marah karena Michael memberitahu tentang kematian Roy kepada Annie. Mereka berdua terlibat adu mulut. Setelah berdebat, George kembali pulang. Pagi hari, polisi bernama Danya mendatangi George. Danya diperintahkan Kapolsek untuk menangani kasus hilangnya Roy. Danya meminta berkas-berkas mengenai Roy. Setelah itu, Danya langsung melakukan penelusuran. Investigasi dimulai. Danya pergi ke rumah Osepu. Di sana, Danya bertemu dengan Annie. Danya bertanya kepada Annie mengenai Roy. Annie menjawab, dahulu Roy adalah pria yang baik. Danya kaget mendengar Annie yang menggunakan kata dahulu, seakan-akan Roy sudah mati. Danya merasa ada yang tidak beres. Setelah menemui Annie, Danya melanjutkan penelusuran. Danya menemui Anjali dan bertanya mengenai Roy. Anjali mengatakan ia merasa Roy dibunuh. Tetapi Anjali tidak mencurigai siapapun karena selama ini Roy tidak mempunyai musuh. Michael dan George juga sangat menyayangi Roy. Danya belum mendapatkan petunjuk. Malam hari, Michael bengong di kamarnya. Annie marah-marah dan menyuruh Michael untuk menyelesaikan kasus Roy dan juga bisnisnya yang merugi. Michael kesal melihat Annie yang marah-marah. Annie tidak pernah membuat Michael tenang. Michael balik memarahi Annie. Mereka berdua terlibat adu mulut. Annie spontan mengatakan ingin bercerai dari Michael. Michael langsung mengabulkan permintaan Annie. Sejak dahulu, Michael dan Annie tidak pernah saling mencintai. Mereka berdua menikah karena dijodohkan. Annie mengemasi barang-barangnya dan tidur di kamar Jenny. Pagi hari, Annie pulang ke kampung halamannya dan membawa Jenny. Sebelum berangkat, Jenny memeluk sang ayah dan mengatakan ia tidak ingin hidup bersama sang ibu. Michael berjanji semuanya akan baik-baik saja. Jenny lalu masuk ke dalam mobil dan pergi ke kampung halaman sang ibu. Di sisi lain, Danya mendiskusikan kasus Roy dengan anak buahnya. Dari handphone Roy diketahui, malam itu lokasi nomor Roy aktif di rumah Osepu. Sayangnya tidak ada CCTV di desa itu. Danya juga heran mengapa Michael dan George tidak berusaha menelpon Roy. Danya lalu melapor kepada Kapolsek. Danya mengatakan ia belum mendapatkan petunjuk. Kapolsek memahami Danya. Kapolsek terus mendukung Danya. Terlihat Anjali berdoa untuk Roy. Anjali sangat merindukan Roy. Malam hari, Michael dan George mengobrol. George mengatakan ia berencana untuk memindahkan kuburan Roy karena Danya pasti akan melakukan penelusuran di wilayah properti Osepu. George meminta Michael untuk membantu dirinya. Michael patuh dan menurut saja. Di rumah dinasnya, Danya terus memikirkan kasus ini. Pagi hari, Kocha mendatangi perkebunan Osepu. Kocha menyuruh para petani untuk mengambil hasil kebun Osepu.
Kocha akan menjual hasil kebun Osepu agar mendapatkan uang untuk pernikahan putrinya. Michael marah dan mengusir Kocha. Di sisi lain, Danya menemui pengacara. Pengacara memberitahu semua harta Osepu diwariskan kepada Roy. Pengacara juga mengatakan selama ini Michael dan George sangat menyayangi Roy. Michael dan George tidak mungkin membunuh Roy hanya karena harta warisan. Danya lalu melanjutkan penelusuran. Danya menggeledah rumah Roy. Danya melihat foto-foto masa kecil Roy. Di foto itu, Michael dan George sangat menyayangi Roy. Setelah itu, Danya berdiskusi dengan anak buahnya. Anak buah Danya mengatakan, ia gagal menghack smartwatch milik George, namun ia berhasil menghack smartwatch milik Michael. Dari analisa smartwatch Michael diketahui, malam itu Michael melakukan langkah kaki yang banyak tidak seperti biasanya. 2000 സ്റ്റെപ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Danya yakin Michael lah yang membunuh Roy. Danya lalu menemui Kapolsek. Danya meminta izin Kapolsek untuk melakukan penelusuran di wilayah properti Osepu. Kapolsek memberikan izin. Malam hari, Michael dan George mengobrol. George mengingatkan Michael bahwa besok malam mereka berdua akan memindahkan kuburan Roy. Michael bersedia membantu. Michael mengatakan ia sudah bahagia karena bebas dari cengkraman Annie dan juga mendiang sang ayah. Mulai sekarang, Michael bisa membuat keputusan sendiri dalam hidupnya. George senang melihat sang abang yang merasa sudah bebas. Subuh hari, George memantau lokasi untuk memindahkan kuburan Roy. Setelah itu, George kembali ke kantor polisi. Di sisi lain, Michael mandi dan sarapan. Pagi itu, Michael bahagia karena sudah merasa bebas. Michael memakai baju yang rapi. Michael lalu memanggil Danya. Dengan penuh percaya diri, Michael menceritakan kematian Roy. Setelah mendengar pernyataan Michael, Danya dan tim forensik langsung melakukan penggalian. George yang berada di dalam mobil heran mendengar laporan melalui HT bahwa para polisi berkumpul di rumah Osepu. George lalu pergi ke rumah sang ayah. George kaget melihat polisi dan tim forensik yang sedang menggali kuburan Roy. Michael mengatakan kepada George, untuk pertama kalinya aku membuat keputusan dalam hidupku sendiri. George terdiam membisu. Michael mengaku kepada Danya, malam itu Michael berlari sendiri mengejar seorang pria yang diduga sebagai pencuri. Michael melempar batu ke kepala pria itu. Ternyata pria itu adalah Roy. Michael tidak menyangka Roy tewas seketika. Michael sedih karena tidak bisa melindungi Roy sang adik. Karena itu, sekarang Michael ingin melindungi adiknya yang masih hidup, yakni George. George terharu melihat pengorbanan sang abang. Michael kemudian dibawa ke kantor polisi. Habis. Apa pesan dari film ini? Keluarga adalah segalanya. Sudah sewajarnya kita harus saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.